Saya mendapat tugas untuk bicara tentang protokol pencegahan dan mitigasi. Ya. Saya terus terang sudah bicara yang keempat perasaan saya. Mudah-mudahan yang mendengarkan orang lain lagi jadi tidak bosan. Karena saya pikir saya sendiri juga ini kok ngomong yang sama, hal yang sama terus. Ya. Jadi ini pertama tentang pencegahan ya, yang dan mitigasi bagaimana supaya COVID-19 di pesantren itu tidak menjadi sebetulnya istilah klaster baru sih mungkin tidak tepat ya, tapi tidak menjadi wabah, mungkin tidak menjadikan masalah paling tidak ya di pesantren. Nah, ini protokolnya sudah dalam bentuk buku yang saya harap cukup mudah dipahami ya, tapi di sini saya terutama akan lebih banyak menyampaikan tentang mengapa protokol itu kami buat seperti itu. Jadi lebih ke arah alasan ilmiahnya dan mungkin berdasarkan penelitian-penelitian yang ada kenapa kami membentuknya seperti itu ya. Pertama, kita bicara tentang persiapan. Kalau kita mau menerima santri ke dalam pondok pesantren atau sebetulnya mau menerima seseorang ke dalam lingkungan kita, kan mungkin ada sesuatu yang harus kita persiapkan. Nah, rekomendasi poin 10 ya, kita mulai dari, ini kan agak kebalik-balik tapi saya rasa enggak masalah, tapi kita tahu bahwa poin 10 itu sebetulnya kalau kita mau menerima seseorang itu kita harus yakin bahwa lingkungan kita sendiri itu tidak aman ya. Jadi maksud saya kan orang luar mau masuk, jadi kita harus meyakinkan bahwa lingkungan pondok pesantren itu tidak ada COVID-nya. Artinya kalau dulu sudah pernah ada ditemukan kasus COVID, itu sudah dinyatakan sembuh ya, sudah dinyatakan bebas. Kalaupun alhamdulillah tidak pernah ada ya, mudah-mudahan pada saat menerima santri masuk itu juga sedang posisi tidak ada ya. Artinya tidak ditemukan. Kita tidak bisa di dalam bidang kedokteran itu jarang kita bisa mengatakan tidak ada. Yang bisa kita katakan hanyalah tidak ketemu ya. Nah, kemudian rekomendasi poin 2 itu juga sangat penting bahwa ketika mau menerima santri masuk, maka pondok pesantren harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Satgas COVID setempat ya. Bagaimanapun kalau ada apa-apa, pertanggung jawabnya kan mesti ya Dinas Kesehatan dan COVID, ke Satgas COVID di tempat tersebut, di kecamatan, di kabupaten, sehingga kalau apapun itu harus dikomunikasikan. Kemudian poin 3. Ini berkaitan dengan sebetulnya agak lucu, ketahanan pangan yang cukup. Karena salah satu yang kami rekomendasikan adalah santri yang mau datang itu harus dikarantina paling tidak 14 hari. Artinya selama 14 hari, dia itu kalau bisa tidak ketemu dengan orang yang di sekitar pondok, terutama orang lain di luar pondok, di dalam pondok yang bukan dari kelompok mereka yang baru datang, dan kalau bisa tidak dengan masyarakat setempat. Kami berharap kalaupun mereka datang itu ada kemungkinan kan mereka membawa kuman, itu tidak menyebarkan ke sekitar. Nah, karena itu maka harus ada makanan kan, harus ada makanan untuk mereka paling tidak selama 14 hari. Jadi entah siapa yang belanja atau siapa yang menyediakan, tapi paling tidak selama 14 hari mereka tidak usah bingung ke warung untuk membeli makanan. Kemudian bagaimana kita menerima santri yang akan datang kembali ke pondok? Pertama, kita menyarankan bahwa mereka mengisi lembar screening kesehatan yang dikirimkan oleh pengelola pondok, sudah ada draftnya di situ, dan itu apa gejalanya, sehingga kita berharap bila semuanya negatif, artinya mereka itu datang dalam posisi sehat. Mereka tidak datang dalam posisi demam atau batuk atau sakit yang lainnya. Kemudian kalau surat keterangan sehat screening itu dan dilengkapi dengan surat keterangan sehat paling tidak ditandatangani oleh keluarga dan sekitar ya, misalnya Pak RT, Pak RW atau kalau bisa Pak
puskesmas, paling tidak itu tidak dalam posisi sakit. Kemudian kami menyarankan bahwa dia kembali ke pondok dengan kendaraan pribadi. Maksudnya supaya kalau dia berangkat sehat, itu di jalan tidak ketularan yang lain. Karena kan kalau transportasi umum risikonya lebih besar. Tapi kalau itu tidak memungkinkan, ya kita berharap mereka mematuhi protokol kesehatan selama dalam perjalanan. Kemudian kita menyarankan mereka membawa peralatan ibadah dan makan minum sendiri secara dalam perjalanan dan menjaga waktu istirahat yang cukup sehingga mereka tidak mudah sakit karena mempunyai daya imun yang baik. Ya. Kemudian, nah ini berkaitan dengan pada waktu itu direkomendasikan aslinya itu ada rapid test, tapi kami menyadari bahwa rapid test itu tidak selalu mampu dibeli ya, karena tidak murah sekali ya. Meskipun makin lama saya rasa harganya makin murah, tapi juga tidak murah sekali. Jadi kalau memang tidak bisa rapid test ya tidak usah rapid test, tapi kami tetap menyarankan untuk karantina mandiri selama 14 hari. Meskipun ada beberapa rekomendasi yang mengatakan mungkin 10 hari cukup, tapi pada waktu protokol ini dibuat kami masih menyarankan 14 hari. Nah, untuk lebih memahami tentang arti pemeriksaan rapid test dan swab, nah ini saya ingin menjelaskan sedikit ya, supaya orang tidak terus terang saya masih sering mendapatkan WA dari teman-teman saya, apa arti rapid test dan apa arti swab. Nah, jadi begini, kalau swab itu pemeriksaannya swab RT-PCR dia itu berfungsi mendeteksi RNA, itu protein dari kode genetik virus. Sedangkan rapid test itu mendeteksi imunoglobulin dalam darah. Jadi kalau rapid test itu yang dideteksi adalah respon kekebalan kita terhadap infeksi COVID-19. Sedangkan rapid swab atau RT-PCR itu mendeteksi adanya virus di dalam adanya protein virus ya di dalam swab-nya. Ya. Sehingga ini interpretasinya. Kalau rapid test itu non-reaktif, artinya atau negatif, dan swab PCR itu negatif, itu artinya begini, swab yang negatif berarti tidak ada protein virus di dalam tubuhnya. Sedangkan rapid yang non-reaktif artinya belum membentuk kekebalan. Mereka yang rapid test non-reaktif, swab negatif itu artinya mungkin belum terpapar virus sama sekali. Ya, tubuhnya belum pernah kenalan dengan virus COVID-19. Kalau dia rapid testnya negatif, tetapi swab-nya positif, itu artinya ada protein virus di dalam tubuhnya, tapi dia belum membentuk kekebalan. Biasanya ini dia baru saja terpapar, baru saja tertular. Mungkin terus terang respons kekebalan itu baru muncul paling cepat 5 hari setelah terpapar. Sehingga mereka yang rapid test non-reaktif tetapi swab-nya positif, itu artinya mungkin baru tertular kurang dari 5 hari yang lalu. Kemudian kalau rapid test-nya reaktif, swab-nya negatif, itu artinya tidak ada protein virus di dalam tubuhnya dan dia sudah membentuk kekebalan. Jadi ada kemungkinan entah seminggu yang lalu, entah sebulan yang lalu, entah 2 bulan yang lalu, dia sudah pernah tertular, sudah pernah terpapar, tetapi virusnya sudah tidak ada di dalam tubuhnya. Nah, kalau rapid test reaktif dan swab-nya positif, itu artinya ada protein virus di dalam tubuhnya dan dia sudah membentuk kekebalan. Ya, jadi kalau dari sini kita bisa melihat bahwa mereka yang berpotensi menularkan itu hanya yang swab RT-PCR-nya positif. Sedangkan hasil rapid test itu tidak ada hubungannya dengan potensi untuk menularkan.
itu hubungannya hanya dengan jadi hubungannya dengan apakah sudah punya kekebalan atau belum. Ya. Ini kalau yang belum pernah di swab, mungkin pengen tahu sebetulnya yang di swab itu, ketika orang di swab itu yang dikerjakan apa. Jadi kita berusaha mencari protein virus itu di bagian belakang dari hidung, ya, di dinding hidung yang belakang. Jadi hidung dan mulut itu di belakang itu bertemu jadi satu, dan virus COVID-19 itu paling suka berada di dinding belakang ini. Jadi ini dimasukkan di kapas, ya, yang panjang, lalu berusaha untuk mencapai dinding belakang dari hidung untuk mendapatkan kalau ada protein virusnya. Nah, sekarang itu tadi tentang pemeriksaan. Nah, nanti tadi santri datang, itu kita karantina. Sebetulnya kita itu cuma membagi dua istilah antara karantina dan isolasi. Karantina itu kita gunakan untuk mengatakan santri yang baru datang dikarantina dulu 14 hari. Sedangkan isolasi sebetulnya kita hanya mengatakan kalau santri itu sakit, meskipun dia baru datang atau tidak baru datang, kalau sakit sebaiknya diisolasi. Nanti kita detailnya akan saya jelaskan. Nah, itu bedanya karantina dan isolasi. Karantina untuk yang baru datang, sedangkan isolasi untuk yang sakit atau menderita gejala klinis. Keduanya mempunyai syarat harus mempunyai ventilasi udara yang baik, ya. Sehingga nanti saya jelaskan, sehingga secara umum kalau ada virus di dalam ruangan itu, virusnya lebih cepat keluar, ya, tersebar, ya. Kemudian kita menyarankan bahwa pemulangannya jangan bersama-sama tapi bertahap. Sebetulnya itu hanya untuk mencegah supaya tidak dalam satu waktu itu tidak terlalu padat orang datang ke pesantren. Dan kami menyarankan mengembalikannya itu dari yang daerah yang paling tinggi risiko penularannya dulu. Pemerintah memberi warna merah atau hitam untuk menunjukkan seberapa tinggi risiko penularan di daerah tersebut. Karena kita mempunyai asumsi bahwa makin merah atau makin hitam suatu daerah, itu orang-orang yang berada di daerah tersebut mempunyai peluang yang hampir sama untuk membawa virus. Jadi misalnya di Jogja, teman saya yang banyak bertugas untuk menswab orang di pasar-pasar, di Malioboro dan di mana itu menemukan paling tidak kira-kira 2 minggu yang lalu itu setiap dia menswab itu kira-kira 10% positif. Jadi kalau dia menswab 50 orang, ya 5 orang positif. Menswab 40 orang, ya sekitar 4 orang positif. Artinya kesimpulannya adalah 1 dari 10 orang di Jogja itu mungkin membawa virus di dalam tenggorokannya, artinya di dalam tubuhnya. Sehingga kita mempunyai asumsi bila Anda di Jogja ketemu 10 orang, kemungkinan 1 orang positif. Kita tidak tahu sih yang mana di antara 10 orang itu, tapi kira-kira begitu. Tetapi untuk daerah yang lebih merah atau lebih hitam dari Jogja, kemungkinannya agak lebih tinggi, mungkin 1 di antara 5 orang atau 1 di antara 7 orang yang berpeluang untuk mempunyai virus di dalam tubuhnya. Sehingga kita merasa makin kalau sama-sama merahnya atau sama-sama hitamnya, itu peluangnya anak-anak yang datang itu positif itu lebih besar, ya. Sama besarnya. Ya. Nah, tapi misalnya toh sudah diadakan rapid test atau memang sudah di-swab dan itu positif atau reaktif, mohon pondok pesantren segera berkoordinasi dengan dinas atau fasilitas kesehatan yang ada. Mereka lebih tahu ini langsung diapakan. Jadi protokol penata laksanaan kasus positif atau kasus reaktif itu kan sudah ada panduannya dari pemerintah. Terus terang saya juga nggak hafal karena itu lebih banyak disosialisasikan ke dinas kesehatan dan puskesmas. Jadi mohon langsung koordinasi, mereka yang lebih tahu nanti perlu diapakan. Sekarang
mohon kalau misalnya nanti saya sampai 12.15 nih kira-kira ya. Nanti kalau saya dihentikan ya. Nah, sekarang kan pemerintah memberi istilah tuh new normal ya. New normal itu diharapkan gaya hidup kita yang baru, yang normal baru itu menyesuaikan dengan pandemi ini. Dan ini saya ingin menjelaskan alasan mengapa gaya hidup kita perlu berubah. Meskipun saya yakin kalau di pesantren itu perubahannya nggak banyak. Karena sebetulnya gaya hidup santri itu kalau menurut saya itu sebetulnya lebih banyak sehatnya daripada tidaknya. Ya. Ini benar ya, karena saya kalau berkaitan dengan COVID, kita akan belajar mengenai cara penularan COVID, karena ini sangat berhubungan dengan bagaimana kita menyesuaikan gaya hidup kita. Pertama, virus ini hanya bisa masuk melalui mukosa. Mukosa itu bahasa kedokteran untuk lapisan lendir. Lapisan lendir itu bagaimana ya? Agak susah. Jadi permukaan tubuh kita yang tidak tertutup kulit ya, kita tahu kulit tangan, kulit kaki, kulit badan ya. Tetapi misalnya permukaan dalam dari mulut, permukaan dalam dari hidung, permukaan dalam tenggorokan, permukaan dalam permukaan mata sendiri itu sebetulnya mukosa, tapi bisa ditutup dengan kelopak mata ya. Jadi itu adalah tempat-tempat yang bisa dimasuki virus. Virus ini misalnya tidak semua virus mempunyai cara masuk yang sama. Nah, tapi COVID ini masuknya melalui itu hidung, mulut, dan mata terutama ya. Tapi di antara tiga itu yang paling berbahaya adalah hidung. Karena apa? Mata itu bisa berkedip dan air mata itu merupakan cairan yang bisa memproteksi kita. Mulut bisa ditutup, sedangkan hidung itu berbahaya karena dia bisa menghirup. Dia punya efek menghirup. Dia kan kalau kita bernafas dia akan menghirup sesuatu udara di sekitar kita. Nah, kalau udaranya ada virusnya, maka hidung ini yang paling rentan ya. Nah, kemudian virus itu adalah makhluk hidup yang tidak bisa berdiri sendiri karena dia tidak punya zat-zat untuk hidup ya. Dia itu hanya punya kode genetik sehingga dia harus berada di dalam cairan tubuh, bisa di dalam cairan lendir, cairan air ludah dan sebagainya ya, cairan kalau kita bersin, kalau kita cairan yang ada di dalam saluran nafas kita. Nah ini ya misalnya gambar cairannya, di dalam cairan itu ada macam-macam, ada garam, ada dan sebagainya, dan ada virusnya. Kalau kita menderita positif COVID-19 ini. Itu bisa keluar karena kita batuk dalam bentuk yang disebut droplet, bersin, dan lain-lain. Nah, sekarang ukuran droplet ini menentukan seberapa jauh dia bisa terbang. Kalau dropletnya besar-besar ukurannya ya, ini, maka lebih besar dari 20 mikron, maka dia kira-kira cuma 1 meter, 1,5 meter. Kalau dia lebih kecil, dia akan paling 1,5 meter, dia lalu berat dan dia jatuh. Entah dia jatuh ke tanah atau jatuh ke tempat ke meja atau tergantung lingkungan kita. Tapi kalau dropletnya kecil, lebih kecil dari 10 mikron, maka dia akan terbang jauh dan dia mungkin terbang karena ada angin, ada dan lain-lain ya. Dan dia dipengaruhi banyak hal, dia pengaruhi uap air dan lain-lain. Tapi dia bisa terbang jauh kalau dropletnya itu kecil ya. Nah, ini gambaran yang lain ya. Kalau ini manusia ini, orang ini mempunyai virus corona di dalam tubuhnya, ketika dia batuk atau bicara atau bersin, maka droplet yang kecil akan terbang, dan ini yang seseorang yang tidak sadar dia menghirup droplet yang berisi virus corona. Kemudian kalau dropletnya besar-besar, maka dia akan jatuh, mungkin di meja, mungkin di mana, dan ada orang juga tidak sadar memegang. Nah, sebetulnya virus corona itu tidak bisa masuk melalui tangan, tetapi kita kan kadang-kadang hidungnya gatal, matanya gatal, maka tangan kita yang ada dropletnya tadi akan menyentuh hidung, mata, sehingga akhirnya virus corona bisa juga masuk ke dalam tubuh kita melalui tangan ya, sebetulnya itu. Nah, sehingga kenapa kita disuruh sering-sering cuci tangan, karena urusannya ya sama.
droplet yang kebetulan kemungkinan kepegang dan masuk ke dalam tubuh kita ketika kita tidak sadar pegang hidung, pegang mata, ya itu ya. Nah, mengapa kita disarankan memakai masker? Bayangkan, kalau dia wanita ini sakit tidak bergejala, lalu dia bicara, dia mengeluarkan bermiliar-miliar virus. Nah, ini bayangkan, ini orang sehat. Kalau dia pakai masker lumayan, ini mental ya, mungkin ada sebagian masuk ke mata sedikit, tapi pada umumnya mental. Tapi yang ini yang tidak pakai masker, maka dia akan lebih berisiko untuk terpapar ya. Kalau yang sakit, yang terinfeksi ini pakai masker, maka risikonya ini sangat minimum ya. Bagaimanapun kan ini sedikit sekali yang akan mencapai dia. Dan ini memang juga akan terlindungi juga karena yang OTG ini pakai masker. Jadi yang sakit sangat penting dia pakai masker. Tapi kadang-kadang orang kan tidak tahu kalau dia sakit. Dia OTG, dia melepas virus kemana-mana, tapi dia tidak tahu kalau sakit. Dan yang sehat itu juga harus melindungi dirinya sendiri dengan memakai masker. Nah, kemudian ada yang menguntungkan kita di Indonesia. Jadi virus droplet itu kalau udara sekitar itu lembab, droplet itu ukurannya akan lebih besar ya. Ini yang biru-biru ini kalau udaranya lembab, droplet ukurannya lebih besar. Kalau dropletnya lebih besar, dia akan lebih mudah jatuh. Tetapi kalau dropletnya kecil, dia akan terbang lebih jauh. Dan Indonesia ini adalah negara kepulauan. Negara kepulauan itu dikaruniai udara yang lembab karena kita dikelilingi oleh laut. Sehingga dan kita tahu bahwa kita ini lembab karena panjenengan tahu kan, kita ini udara di sekitar kita itu sumuk kan. Sumuk itu apa? Sumuk, bukan panas, tapi kan beda sekali dengan kalau kita di Timur Tengah misalnya. Di Timur Tengah itu panas tapi kering. Sedangkan di tempat kita panas dan lembab sehingga sumuk. Nah, kalau sumuk itu justru menguntungkan karena dropletnya jadi besar-besar dan lebih mudah jatuh ke tanah. Kalau dia sudah di tanah atau di lantai hanya tinggal keinjak oleh kita, dia nggak bisa apa-apa. Tapi kalau dia berterbangan karena udaranya kering, itu bahaya. Jadi terus terang kenapa misalnya AC itu salah satunya juga berbahaya karena udara AC itu membuat udara menjadi lebih kering. Ya. Satu lagi, ventilasi yang baik itu sangat penting. Jadi kalau kita berada di ruang tertutup tanpa ventilasi, virus droplet, terutama virus dalam droplet yang kecil-kecil, ini akan berterbangan dan berputar-putar di dalam ruangan tersebut. Sehingga kalau misalnya di dalam ruangan itu ada seorang yang batuk atau bicara mengeluarkan banyak droplet yang berisi virus, maka orang lain di dalam ruangan yang tertutup itu sangat berisiko tertular. Karena dropletnya itu akan terbang di dalam ruangan tersebut. Berbeda kalau ruangan itu berventilasi, maka udara di dalam ruangan itu akan berganti sehingga virusnya akan istilahnya mubal ya, mungkin apa sih kalau bahasa Jawa itu, menjadi konsentrasi virus di dalam ruangan bisa turun sekali. Akibatnya sehingga kita lebih aman karena konsentrasi virusnya akan sangat rendah sehingga risiko, nanti akan saya menjelaskan kenapa itu penting, bahwa konsentrasi virus di dalam satu tempat itu diusahakan serendah mungkin dengan berbagai cara, karena kalau makin tinggi konsentrasi virus maka risiko kita akan sakit juga lebih tinggi. Jadi terus ada lagi yang melindungi kita. Ternyata suhu yang panas itu melindungi kita. Jadi ini penelitian di Brasil. Brasil itu negara yang panjang ya, artinya dia membentang dari utara sampai selatan agak. Dan dia penelitian di tempat dia menunjukkan bahwa makin panas suhu lingkungan itu makin rendah penularan. Ini kelihatan makin turun. Jadi kalau suhunya tinggi di atas 26 derajat Celcius maka penularannya akan sangat rendah. Tapi kalau suhunya misalnya 20 derajat, 18 derajat, itu penularan akan lebih berisiko. Ini yang
penelitian di Brasil. Jadi sebetulnya di Indonesia itu kita dilindungi oleh suhu yang panas, udara yang lembab, ya. Itu sangat penting untuk kita manfaatkan. Nah, pandanglah virus itu sebagai musuh, sedangkan tubuh kita, daya tahan tubuh kita sebagai benteng suatu kota. Virus ini musuh. Sekarang kan ada logika, kalau virus yang menyerang tubuh Anda itu banyak, maka kemungkinan bahwa benteng ini jatuh itu sangat tinggi. Tapi kalau yang menyerang itu cuma sedikit, maka kemungkinan benteng ini bertahan itu lebih tinggi. Jadi tergantung daya tahan tubuh kita bisa beda-beda. Kalau kita misalnya sudah tua, hipertensi, diabetes, gemuk, mungkin daya tahan tubuh kita memang tidak terlalu kuat. Usahakan virus di sekitar kita jangan banyak-banyak supaya kita masih bisa bertahan. Ya, tapi meskipun kita masih muda, sehat walafiat, ya kalau virusnya banyak sekali, ya siapa tahu juga kita bisa kalah, ya. Jadi sebetulnya dalam peperangan melawan virus ini itu ada dua kemungkinan, kita menang atau kita kalah. Jadi kalau di dalam dunia kedokteran atau di dalam dunia kesehatan masyarakat ini gunung es, ya. Ini sebetulnya tidak hanya urusan dengan COVID, dalam setiap penyakit itu outcome-nya ada dua, di bawah permukaan air atau di atas permukaan air. Yang di atas permukaan air yang kalah, artinya apa? Dia sakit atau meninggal dunia. Jadi dia dalam pertempuran ini outcome-nya, hasilnya dia kalah, sehingga dia sakit berat atau meninggal dunia. Tapi sebetulnya sebagian besar kasus itu adalah ini. Dia mungkin hanya sakit ringan, mungkin cuma pilek-pilek sedikit, dia tidak merasa terlalu sakit, atau bahkan tidak bergejala. Nah, sebetulnya yang kita inginkan kan terutama di sini, kalau kepepetnya kita tertular, kita menang. Kita tidak sakit, atau kita sakit tapi ringan. Jangan sampai kita berada di posisi yang kalah. Bagaimana caranya? Ya, mungkin tidak selalu dapat menghindar dari tertular, tapi kita harus berusaha memenangkan pertempuran. Gunakan senjata kita, kurangi jumlah virus. Ya. Nah, apa senjata kita? Pertama, kita dianugerahi iklim dan suhu yang panas dan lembab, dan matahari yang bersinar cerah. Makin panas matahari, makin takut virusnya. Ya. Karena suhu itu sebetulnya musuhnya virus. Virus apapun sebetulnya. Bukan hanya COVID. Semua virus takut pada suhu yang tinggi. Ya. Dan kita kalau tengah hari ini panasnya sangat mati. Ya. Kemudian ruang dengan ventilasi yang baik dan angin itu juga teman kita. Jadi usahakan semua ruangan punya ventilasi yang baik dan banyak melakukan kegiatan luar ruangan atau outdoor. Karena outdoor itu jelas aman, jauh lebih aman. Terakhir, ini lapisan-lapisan pertahanan tubuh kita, itu gunakan masker atau face shield. Dua-duanya juga oke, tergantung situasi ya. Banyak cuci tangan ya, sebaiknya pakai sabun, mungkin dengan disinfektan. Tapi sebetulnya gini, virus corona itu kulitnya atau amplopnya itu terdiri dari lemak, jadi terbuat dari lemak. Kita tahu semua musuhnya lemak, itu terutama ibu-ibu tahu kan kalau mencuci piring yang habis untuk makan gulai atau soto yang banyak lemaknya atau sop buntut itu kan harus pakai sabun. Musuhnya lemak adalah sabun, yang kedua sih alkohol. Jadi disinfektan atau apa itu pokoknya kena sabun, jangan khawatir virusnya ini akan pergi, akan berantakan, bukannya pergi mati karena kulitnya terkupas. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, buka jendela lebar, biarkan angin dan sinar matahari masuk ke dalam. Ya, ini terutama untuk untuk perlindungan pertama yang paling mudah bisa kita lakukan. Nah, ini kita menggunakan alat pelindung diri bila perlu, masker, mungkin face shield, ya, hand sanitizer atau sabun, ya. Ini untuk mendeteksi siapa yang sakit, ya, termogan atau termometer yang lain, ya, ataukah perlu alat rapid test bila perlu, ruang isolasi atau karantina, ya.
Jadi beberapa hal ini sudah ada di situ, bersihkan ruang belajar, tempat cuci tangan atau hand sanitizer, alat pelindung diri, dan macam-macam ya. Nah, kemudian kita menyarankan memperlakukan pola hidup sehat ya secara ketat dan juga pemantauan berkala. Kita tahu pola hidup sehat apa tadi? Outdoor activity, ventilasi, pakai masker ya, dan cuci tangan dan sebagainya yang berkaitan dengan COVID tadi ya. Dan mungkin kegiatan dan juga olahraga karena itu berkaitan dengan daya tahan tubuh. Saya akan menjelaskan lebih jauh nanti. Jadi warga pesantren yang dalam masa isolasi dan karantina jaga jarak paling tidak 1 meter. Sebetulnya 1 meter itu untuk droplet yang paling berat. Tapi sebetulnya kalau pakai masker itu juga virusnya juga tidak akan terlalu jauh perginya. Kalaupun lepas ya. Kemudian cuci tangan. Nah, makan sehat dan bergizi, gizi seimbang. Sebenarnya makan sehat dan bergizi itu apa? Makanan itu menu kita itu harus bervariasi. Sebenarnya isinya cuma itu. Kalau Anda makan daging terus, meskipun daging itu sehat, itu juga nggak baik. Kalau Anda makan sayur saja, meskipun sayur itu sehat, itu juga nggak baik. Jadi harus ada sumber karbohidrat, harus ada sayur atau buah. Sayur atau buah itu posisinya sama. Kalau nggak suka sayur, bisa diganti buah. Kalau nggak suka buah, kalau buah terlalu mahal bisa diganti sayur, terserah. Pokoknya itu posisinya sama. Kemudian yang satunya lagi adalah protein hewani. Protein hewani itu bisa yang susu, daging, telur, ikan, tahu tempe itu protein nabati. Nah, sebetulnya begini, protein nabati itu juga bagus kalau dia bervariasi. Jadi protein nabati itu tidak sempurna seperti protein hewani, tetapi begini, kalau makan tahu itu kan komponen utamanya kedelai. Kita mendapatkan protein utamanya dari protein kedelai. Jangan hanya kedelai saja, kita juga makan kacang. Nah, kacang proteinnya berbeda lagi dengan kedelai. Kita juga makan kacang hijau. Kacang hijau beda lagi proteinnya dengan kedelai. Dan mungkin kacang-kacangan yang lain. Jadi variasi kacang-kacangan, bila variasinya banyak, itu bisa disamakan suatu saat dengan protein hewani. Protein hewani itu lengkap sendiri. Sendiri saja itu protein hewani sudah lengkap, tetapi protein nabati dia bervariasi, itu bisa saling melengkapi. Tapi kan tidak yaitu jadi prinsipnya makanlah bervariasi. Ya. Kemudian kita perlu kena sinar matahari. Saya terus terang ini salah cetak. Yang betul itu adalah antara jam 9 sampai jam 15. Dan terus terang makin panas makin baik. Jadi idealnya itu antara jam 12 sampai jam 1. Tapi sebetulnya tidak perlu berjemur sampai berjam-jam. Cukup 15-20 menit. Kalau bisa tiap hari, kalau tidak 3 kali seminggu. Tapi sebetulnya kalau kita perlu vitamin D, itu ya, vitamin D itu bisa sih Anda dapat dari vitamin, suplemen. Tapi kalau terus terang harganya tidak murah menurut saya. Jadi padahal sinar matahari itu lebih murah dan tersedia. Kenapa kita takut kena sinar matahari? Ya, itu sumber vitamin D yang paling murah dan sebetulnya juga paling efektif dibanding kalau kita beli tablet suplemen vitamin D. Ya. Nah, ini karantina untuk mereka yang sedang dikarantina, ya kita harus tetap mengawasi ya. Satgas COVID perlu tahu yang dikarantina ada yang sakit apa enggak. Jadi tiap pagi ada laporan suhu tubuhnya ya untuk melihat apakah mereka sehat-sehat saja di karantina ya. Kemudian tadi sabun penting untuk mencuci masker, mencuci baju, mencuci semuanya itu dengan sabun beres ya. Apalagi kalau habis itu disetrika tambah beres lagi udah kena sabun kepanasan lagi ya, dijemur lah. Sudah hilanglah virusnya, jangan khawatir ya. Jadi tadi tetap harus menjaga pola hidup yang bersih dan sehat, memakai masker, olahraga, kena sinar matahari. Kemudian untuk pasca karantina ya ini tinggal di tempat tapi terus terang sudah bisa kembali beraktivitas seperti biasa, hanya perlu
tetap menggunakan sistem pertahanan tubuh kita itu harus dioptimalkan dengan memanfaatkan semua yang ada yang bisa kita lakukan. Nah ini tadi semua sudah saya jelaskan sebetulnya hampir sama ya. Kalau terusnya, saya perlu menjelaskan sedikit yang disebut pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Sebetulnya ini istilah di bidang kedokteran, tapi saya rasa cukup menarik untuk diketahui karena konsepnya tidak terlalu sulit. Pertama, pencegahan primer adalah jangan sampai tertular. Sedangkan pencegahan sekunder adalah tertular, tapi boleh terpaksa tertular, oke, tapi tidak sakit berat atau meninggal dunia. Jadi kita harus meningkatkan daya tahan tubuh supaya kalau kepepetnya tertular itu tidak sakit berat atau meninggal dunia. Ya, jadi kembali ke gambar ini, kepepetnya kita tertular, kita harus menang. Ya. Nah, pencegahan primer tadi berfungsi agar kita tidak tertular. Cuci tangan, pakai masker, disinfektan, jaga jarak, dan segalanya itu termasuk dalam pencegahan primer. Pencegahan sekunder, bagaimana supaya kita tidak tetap sehat, daya tahan tubuh kita tetap baik ya. Vitamin D, matahari ya. Jadi vitamin D itu punya kemampuan untuk memperbaiki sistem pertahanan tubuh kita, berolahraga supaya tetap sehat, tidak terlalu gemuk, makan sehat dan bergizi, bervariasi, dan tidur cukup dan teratur. Sebentar, kemudian aktivitas dengan masyarakat, apa yang perlu kita lakukan? Bagaimanapun pesantren itu berada di dalam masyarakat, berada di dalam masyarakat, sehingga kerjasama dengan masyarakat setempat juga harus dibina, dan saya berharap pesantren itu juga mempunyai fungsi edukasi dengan masyarakat supaya masyarakat juga mematuhi protokol kesehatan, tapi mereka juga bisa tetap beraktivitas bisnis dan beraktivitas normal, tapi tetap protokol kesehatan dijalankan, dan ini saya berharap pesantren bisa melakukan hal tersebut. Fungsi edukasi kepada masyarakat. Saya rasa mungkin dihentikan di sini dulu karena ini yang berikutnya adalah topik yang berbeda. Bagaimana? Laras Prof, ini kebetulan waktu juga tinggal 5 menit lagi, mungkin nanti untuk materi selanjutnya bisa setelah jeda menikah Prof. Iya, monggo, saya rasa itu lebih baik.